Halo pendengar, kesempatan kali ini, kami ingin membagikan cerita singkat tentang perjuangan Raden Wijaya dalam menghadapi invasi dari pasukan Mongol yang begitu kuat. Jika kalian tahu, bangsa Mongol merupakan bangsa yang kuat pada masa itu, mereka bahkan berhasil menguasai banyak wilayah, di antaranya, dinasti Sung, dataran tinggi Yunan sampai Hanoi, dan seluruh daratan Asia berhasil dikuasai. Sampailah ambisinya untuk menguasai Jawa, dengan cara menaklukkan Singasari, dan berharap kerajaan di sekitarnya ikut tunduk dengannya. Awalnya Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari, untuk tunduk pada Mongol. Namun utusan tersebut dipermainkan oleh Raja Kertanegara, sehingga nafsu Kubilai Khan untuk menguasai Jawa, bertambah dengan ambisi balas dendam. Raja Kertanegara tidak diam, kemudian, Raja Kertanegara memerintahkan pasukannya untuk berjaga di wilayah luar Jawa. Melihat itu, Adipati Kediri Jayakatwang, yang memiliki dendam dari leluhur kepada Kertanegara pun, mulai menyusun rencana untuk memberontak. Jayakatwang menunggu saat Kertanegara ritual Tantrayana, karena saat itulah saat terlemah Kertanegara. Saat itu tiba Jayakatwang mulai menyerang Kertanegara. Singkat cerita Jayakatwang memenangkan pertempuran itu. Kemudian, Jayakatwang mengasingkan semua keturunan Kertanegara, termasuk Raden Wijaya di daerah Madura. Sampai akhirnya, tentara Mongol yang dipimpin Sibi, Ike Mese, dan Gao Xing mendarat di Tuban. Ike Mese mengirim 3 perwiranya untuk menemui Raden Wijaya, dan meminta Raden Wijaya tunduk dengan Mongol. Dengan mengetahui kekuatan tentara Mongol, Raden Wijaya menyetujui permintaan tersebut, dengan rencana yang disiapkannya. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya mengajak pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertanegara untuk bergabung bersamanya menyerang Jayakatwang. Permintaan itu langsung disetujui oleh pasukan Mongol, dan mereka bersatu menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, pasukan Mongol dan Raden Wijaya mengepung Jayakatwang, dan membuatnya menyerah. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya meminta izin untuk kembali untuk mengambil upeti. Perjalanan itu dikawal oleh sekitar 200 pasukan Mongol. Namun dalam perjalanan, Raden Wijaya langsung menghabisi pasukan Mongol yang mengawalnya. Sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya menyusun rencana untuk menghabisi dan memukul mundur pasukan Mongol. Raden Wijaya menyerang pasukan Mongol yang berpesta. Dia menyerang dari kegelapan hutan, menggunakan panah, sehingga pasukan Mongol tidak mengetahui siapa lawannya. Hingga beberapa malah, pasukan Mongol mulai lemah kekuatan tempurnya, karena banyaknya pasukan yang tumbang. Kemudian Raden Wijaya membuat isu bahwa orang pribumi yang melakukan serangan, dan akan terus melakukan sampai pasukan Mongol mundur. Dalam situasi itu, Raden Wijaya mempropaganda Mongol, dengan mengatakan, kalau angin utara yang akan membawa kapal-kapal mereka akan segera berakhir, sehingga jika mereka tidak berlayar sekarang, mereka akan tertahan di Jawa dalam 6 bulan ke depan, dan akan terus mendapat serangan sampai habis. Mendengar itu, pasukan Mongol panik, dan bergegas kembali ke kapal mereka. Mereka kembali hanya dengan sepertiga pasukan yang tersisa. Begitulah cerita singkat, bagaimana kecerdikan Raden Wijaya, dalam menghadapi serangan bangsa Mongol. Tidak hanya dipukul mundur, pasukan Mongol juga sempat dimanfaatkan untuk ambisinya. Terima kasih sudah mendengar sampai habis. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sampai ketemu di video selanjutnya.